Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, sedulur-sedulurku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dohiran wa batin dan dipanjangkan umurnya fi taatillah oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dipermudah dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi Gus Rumail Abbas atau Habib Rumail Abbas. Mungkin banyak sekali nih netizen-netizen yang belum paham. Artinya, netizen yang gagal paham lah tentang video saya sebelumnya. Tapi saya tidak akan membahas itu. Yang akan saya bahas di sini adalah tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengenai Gus Rumail Abbas. Tadi malam sudah saya bahas Gus Rumail Abbas ini. Di konten saya sebelumnya itu sudah membahas Rumail Abbas mengenai pidatonya dalam suatu forum di mana saya janggal dan saya berpikir bahwa apa yang sudah diucapkan oleh Rumail Abbas ini berbahaya. Berbahaya bagi orang-orang awam khususnya, dan orang-orang yang memang tidak kritis ya. Kalau kita mengkritisi apa yang sudah diucapkan oleh Rumail Abbas ini, banyak sekali poin-poin yang dapat kita ambil, yang kemudian ya tadi bisa membuat generasi kita di masa depan, jika tidak ada yang meluruskan, ini berbahaya sekali. Ini ada sebuah tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mungkin sama ya, mengkanter apa yang sudah dinarasikan, apa yang sudah diucapkan oleh Gus Rumail Abbas. Sepucuk surat cinta untuk Rumail Abbas. Gus Rumail menyatakan dalam suatu kesempatan diskusi yang viral di medsos bahwa penduduk Belanda di Indonesia adalah suatu pemerintahan yang sah. Ketika Habib Usman bin Yahya bekerja untuk Belanda, maka ia hanya sebagai PNS. Sebagai PNS biasa yang bekerja kepada pemerintahan yang sah. Ia tidak bisa disebut pengkhianat. Rumail juga mempertanyakan usaha-usaha kemerdekaan para pahlawan yang berjuang melawan Belanda di masa lalu. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Tanya Rumail. Kemerdekaan di masa lalu seperti apa? Sangat abu-abu. Ia juga dalam kesempatan yang sama menyatakan Soekarno itu tidak sehebat yang orang kira. Ia nampak hebat hanya karena dikelilingi oleh orang-orang bodoh yang tidak bisa membaca. Kita melihat orang awam, kita melihat orang yang melawan VOC itu pahlawan. Tapi bagi orang di masa lalu mungkin berbeda, tegas Rumail Abbas. Pemberontakan para pejuang di masa lalu itu, misal untuk berperang dan membakar pendopo Belanda, menurut Rumail Abbas dilakukan orang-orang bodoh yang diakalin orang lain. Itulah paradigma berpikir Rumail Abbas dalam memandang bangsa Indonesia dan para pahlawannya di masa lalu, pandangan seorang keturunan imigran Yaman. Dalam suatu waktu, ia menegaskan kepada penulis bahwa ia berasal dari sebuah klan di Yaman. Ketika mendengar ungkapan-ungkapan Rumail itu, penulis bertanya dalam hati, apakah paradigma berpikir seperti itulah yang dimiliki keturunan imigran Yaman hari ini? Atau ia hanya paradigma berpikir kebanyakan imigran Yaman di masa penjajahan, yang sisa-sisa paradigma berpikir itu masih diwarisi, di antaranya oleh Rumail. Semoga semuanya salah,
Karena kalau tidak, hari ini mereka akan menghadapi penulis dan seluruh putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena bagi kami Indonesia ini adalah tanah pusaka, tanah warisan leluhur yang telah dijaga dan dirawat dengan cinta. Untuk mereka para leluhur di masa lalu dan untuk keturunannya kami di hari ini. Wahai saudaraku Rumail, setiap pikiran, keringat, dan air mata Soekarno dan kawan-kawan di masa itu bagi kami adalah mesin penggerak dari bahan bakar yang telah ada terpendam dalam dada setiap bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno bagi kami bukan orang biasa di antara orang-orang yang bodoh. Ia adalah sosok yang ditakdirkan Tuhan untuk merangkai semangat yang telah ada dan menyulamnya menjadi perjuangan yang nyata. Sehingga kami bangsa Indonesia lalu merdeka, kami sukacita, kami bahagia, kami merdeka. Di hari bahagia kami, tanggal 17 Agustus 1945, mungkin ada yang menderita, yaitu mereka yang selama mereka tinggal di Indonesia mengabdi kepada Belanda. Mereka khawatir bangsa Indonesia akan membalas dendam. Tidak, wahai saudaraku, kami bukan bangsa pendendam. Kami bangsa Indonesia diajari akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Kami putra Samudra Pasai yang bijaksana. Kami putra Sriwijaya yang berperadaban. Kami putra Melayu yang santun, yang tidak akan hilang di bumi. Kami putra Pagaruyung yang bersendi adat bersendi syara. Kami putra Batak yang berkata apa adanya, namun hati kami jernih, sejernih air di danau Toba. Kami putra Sekala Brak yang berbudi pekerti. Kami putra Kutai, Marta Dipura yang berbudaya. Kami putra Luwu yang gagah, perkasa, dan baik hati. Kami putra Loloda yang pemberani dan tiada iri dengki. Kami putra Papua yang perkasa dan manis senyumnya. Kami putra Nusa Tenggara yang berwibawa. Kami putra Bali yang asri dan punya harga diri. Kami putra Majapahit yang mempersatukan Nusantara dengan cinta. Kami putra Pajajaran yang silih asih, silih asuh, silih wawangi. Yang kami ingin hanya merdeka. Kami jaga, kami rawat, dan kami kelola sendiri tanah, air, hutan, dan udara warisan leluhur kami. Indonesia ini harta kami. Apa yang salah dari perjuangan orang yang menjaga harta bendanya? Nabi Muhammad SAW pun menyatakan, siapa yang mati karena membela hartanya, maka ia mati dalam keadaan syahid. Wahai saudaraku, engkau katakan pemerintah Belanda ketika merampas tanah kami adalah pemerintahan yang sah. Jika rumahmu dirampas orang lain, lalu ia menguasai rumahmu, apakah ia lalu menjadi pemilik yang sah? Bagi perampas itu dan antek-anteknya yang mendapat bagian harta dari rumah rampasan itu, mungkin akan mengatakan itu sah, tapi tidak bagi dirimu pemilik rumah itu. Perampasan itu adalah orang zalim yang wajib diusir dan dilawan, bila perlu dibunuh. Pemilik rumah Indonesia ini adalah kami. Wahai saudaraku, kami nyatakan sekeras-kerasnya pernyataan bahwa pemerintahan Belanda dan penjajah lainnya adalah tidak sah, wajib diperangi, wajib diusir, dan semua orang yang membela dan membantu Belanda ketika itu adalah pengkhianat, apapun alasannya. Dan yang dilakukan oleh leluhur kami di masa lalu adalah perjuangan yang sah. Mereka membakar pendopo Belanda itu tidak berdosa dan mendapat pahala yang tiada tara. Yang dilakukan leluhur kami di Surabaya, membunuh Malabi, adalah jihad berpahala surga, dan itu pula yang akan kami lakukan. Jika hari ini atau masa yang akan datang ada orang-orang yang akan mengusik keindonesiaan kami putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak akan tinggal diam. Ini janji kami untuk semua itu.
kami akan korbankan apapun sebagaimana leluhur kami. Sebagaimana leluhur kami mengorbankan segalanya untuk kami hari ini. Seperti engkau mewarisi paradigma berfikirmu seperti di atas, begitu juga kami mewarisi jiwa kesatria luhur kami itu. Setiap bangsa lain yang hari ini hidup di tengah-tengah kami dengan sopan santun dan akhlakul karimah akan kami jaga, akan kami lindungi, akan kami berikan kesempatan bereksistensi sesuai prestasinya dalam kehidupan, tetap dengan penuh sopan santun dan jangan mengkerdilkan perjuangan leluhur kami. Jangan mengusik kenusantaraan kami, peradaban kami yang luhur. Kami telah sepakat dari Aceh sampai Papua untuk berindonesia selama-lamanya dalam suka dan duka, dalam segala keragaman kami. Bantu kami menjaga itu semua, wahai saudaraku, selama-lamanya. Untuk Rumail Abbas, hati-hati dalam menyatakan sesuatu yang sudah Anda pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.